agenda mentoring akbar pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Ali. Kepada Saudara Ali dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insya Allah akan dibacakan tilawah surat Al-Fat ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul azim. Alhamdulillah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ali yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Semoga beliau membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan kita dengarkan sepatah kata dari Ketua ISC IPB kepada Muhammad Sabik, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala
rasa syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya dalam forum yang berkah ini. Semoga acara pada hari ini Allah berkahi dan juga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Kedua, salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, ada para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ya baik, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendaftar pada kegiatan hari ini, kegiatan mentoring akbar, yang mana kegiatan hari ini kita akan selenggarakan selama 4 pekan ke depan, insya Allah. Ini pekan pertama, maka akan ada 3 pekan lagi yang akan mengulas tema yakni 10 karakter Muslim sejati ya. Insya Allah nanti akan diulas oleh para pembicara yang nanti akan bagi 4 gitu setiap pekannya. Maka insya Allah semoga dengan adanya forum ini, dengan adanya majelis ilmu ini, kita bisa meningkatkan kualitas pribadi kita, menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Sabik selaku Ketua ISC IPB yang telah menyampaikan sambutannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wahid Ramadan LCML. Beliau merupakan alumni Universitas Al-Azhar, Kairo. Kemudian beliau juga pendiri Pondok Baitul Hufaz dan dosen pendidikan agama Islam di IPB University. Insya Allah beliau akan menyampaikan tema dari 10 karakter Muslim, yaitu tentang akidah yang bersih dan ibadah yang benar. Kenapa sih penting bagi kita untuk mengetahui ini gitu ya? Karena kita sebagai Muslim hendaknya kita selalu berusaha gitu ya, mencapai yang namanya 10 karakter Muslim ya. Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu, juga ada yang belum tahu. Nah, kita di sini sama-sama belajar bareng gitu ya. Gimana sih karakter Muslim itu sebenarnya? Tentang akidah yang benar dan ibadah ya, ibadah yang benar juga. Sambil menunggu Ustaznya ya. Oke teman-teman, kita sambil menunggu Ustaznya. Sebelumnya mohon maaf tadi terputus ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Khairil Fahmi. Saya dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, angkatan 2018. Insya Allah sebagai moderator pada acara kita sore hari ini. Sekedar info teman-teman, mentoring akbar ini adalah mentoring akbar yang kelima yang rutin kita adakan di IPB University. Jika biasanya kita laksanakan di GWW ya namanya. Nah, untuk kali ini karena qadarullah ya, di seluruh dunia dan juga Indonesia sedang pandemi. Nah, maka kita laksanakan lewat online. Semoga ini tidak mengurangi dari kebermanfaatan acara ini. Alhamdulillah ya, dari seluruh Indonesia kayaknya. Dari Sumatera dan Jawa, ada dari Sulawesi.
bagi teman-teman silakan dicari posisi terbaiknya, senyaman mungkin untuk mendapatkan materi pada sore hari ini. Disiapkan catatannya, diluruskan lagi niatnya. Semoga ini menjadi berkah tambahan ilmu bagi kita yang menjadikan kita muslim yang lebih baik lagi ke depannya. Ini ada yang nanya ya, Kang Fahmi asalnya dari mana nih? Teman-teman, aneh dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mungkin ada juga ya yang dari, ada Bukit Tinggi hadir. Dari Bang Erwin Syah. Salam kenal Bang. Ada Devika juga. Mungkin nggak tinggi. Mohon bersabar ya teman-teman, karena kata ustadznya masih loading. Sumatera. Kabar gimana Kang? Alhamdulillah. Baik Kang. Salam kenal juga. Iya teman-teman, sedikit ditambahkan ya. Untuk materi kita sore hari ini, teman-teman mungkin udah tahu ya beberapa ketentuannya. Yang pertama, aneh bacain lagi ya. Peserta diharapkan memasang username dengan format nama dan asal daerah. Kemudian, peserta yang ingin bertanya diharapkan mengirimkan dengan format tagar izin bertanya, kemudian pertanyaan. Pertanyaan disampaikan di kolom komentar pada saat live nanti ya. Jadi teman-teman nanti jika ingin bertanya, ketika materi disampaikan, teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Kemudian di 20 menit akhir, insya Allah kita akan laksanakan sesi tanya-jawab, dan sesi pertanyaan ditutup di sana ya. Jadi akan dibacakan pertanyaan yang masuk ketika materi disampaikan. Nah, ketika nanti udah masuk 20 menit sesi tanya-jawab, maka tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Jadi silakan nanti teman-teman bertanya ketika materi disampaikan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Wahid sepertinya udah join ya, udah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Suaranya jelas enggak ini? Jelas Ustadz. Jelas ya. Oke Ustadz, tadi kita udah pembukaan, dan sekarang insya Allah kita langsung masuk ke materi tentang 10 karakter muslim, yaitu akidah yang bersih dan ibadah yang benar. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Ramadan. Kepada Ustadz dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah di ISC. ISC itu apa? Islamic Islamic Student Center ya. Ketua kita semuanya Mas Sabik yang dirahmati Allah. Mana Mas Sabik? Ada bergabung sama kita.
Ada tadi Ustaz. Atau sekarang kemana ya? Baik, Mas Fahmi dan semuanya saja yang hari ini bisa bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah limpahkan iman, Islam, sehat walafiat. Pada kesempatan sore ini bisa bersama-sama kita mengkaji muasafat Muslim ideal, ya, yang jumlahnya ada 10. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bahas dulu 2 yang pertama. Ya, karakter Muslim ideal yang pertama adalah salimul aqidah. Akidahnya selamat. Dan nanti yang kedua sahihul ibadah. Ibadahnya benar, lurus. Kita mulai dari yang pertama dulu. Mohon maaf ini kita langsung ya, karena mengingat waktu. Salimul aqidah. Salim artinya selamat, al-aqidah artinya keyakinan. Jadi istilah akidah ini sebenarnya istilah yang tidak pernah kita temukan di zaman Nabi. Para sahabat tidak mengenal istilah akidah. Yang ada dulu istilahnya iman. Ya. Akidah ini ya istilah yang dibuat oleh para ulama. Kalau bahasa lugasnya ini bid'ah sebenarnya, cuman bid'ah yang hasanah gitu. Jadi kalau kita ditanya apa itu akidah, ya iman itulah yang dimaksudkan dengan akidah. Berarti akidah ataupun iman sebagaimana kita ketahui definisinya adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Sesuatu yang diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Adapun kalau istilah akidah secara lebih khusus itu diartikan dengan ar-rabtu atau al-ahdu atau al-jazmu. Maksudnya ikatan yang kokoh, yang kuat. Mungkin teman-teman nih kalau pernah memegang ini ya, sebentar, ini sebagai ilustrasi. Ini kan tali ya, tali. Kalau saya buat ikatan seperti ini, kemudian ditarik sampai kenceng sekali, nah itu namanya al-aqdu. Al-aqdu itu ikatan yang kokoh, yang tidak mungkin diurai. Maka ada wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Di dalam surat apa itu? Al-Falaq ya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan naffasatil 'uqad. Para wanita-wanita tukang sihir yang hobinya itu meniup bukhul, meniup ikatan. Nah, sepanjang ini ikatan ini. Artinya apa? Berarti akidah itu adalah satu keyakinan yang apabila sudah terinstal di dalam hati seorang muslim, dia tidak akan mungkin terurai kembali. Saking kencengnya, saking kuatnya. Sehingga kalau kita lihat Bilal bin Rabah misalnya, walaupun disiksa, dijemur di terik matahari, ditindih dengan batu besar, tapi karena sudah ada iman, sudah ada akidah yang tadi itu, sudah diikat hatinya, walaupun fisiknya disiksa, iman itu tidak pernah hilang dari dadanya. Kenapa? Karena sudah diikat dengan ikatan yang sangat kokoh. Itulah akidah dari kata-kata al-aqdu. Artinya apa? Artinya ikatan yang kuat. Janji yang sangat kokoh, tidak mungkin diurai. Itulah ya, iman dan akidah itu sebenarnya adalah sinonim gitu ya. Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna memberikan satu definisi tentang akidah atau iman itu adalah sebagai apa? Beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, yang dengan itu mendatangkan ketentraman di dalam jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan sama sekali. Jadi kalau orang sudah imannya itu betul-betul terinstal dengan kuat, menjadi satu akidah yang kokoh, dia akan merasakan tenang dengan keimanannya,
tidak akan mungkin dia mengurai imannya itu walaupun misalnya fisiknya diancam, psikisnya ditekan, gitu ya. Kenapa? Ada ketenangan di dalam hati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Makanya para sihir Fir'aun, ketika mereka melihat kebenaran mukjizatnya Nabi Musa, mereka dalam waktu yang sangat singkat langsung menyatakan keimanan, bersujud, menyatakan iman kepada Harun dan Nabi Musa. Walaupun setelah itu Fir'aun mengatakan apa? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum ajma'in. Kalau kalian tetap ikut iman dengan Musa dan Harun, aku akan potong-potong tangan dan kaki kalian secara silang. Lalu aku akan salib tubuh-tubuh kalian yang sudah terpotong itu di atas pucuk-pucuk pohon kurma. Ancaman Fir'aun itu tidak pernah main-main. Ancaman Fir'aun itu pasti akan dieksekusi. Tapi lihat bagaimana ahlu iman. Orang yang akidahnya sudah terikat kuat di dalam hati, keyakinannya kepada Allah sudah terpatri. Apa jawab mereka? Qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam surat Toha malah mereka mengatakan apa? Faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Hai Fir'aun, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kami tidak takut sama sekali. Paling kamu bisa merusak badan kami di dunia ini saja. Tapi kami akan kembali segera kepada Allah dan menikmati bagaimana indahnya alam surga. Padahal baru 5-10 menit mereka beriman. Tapi karena akidahnya sudah langsung kokoh terikat, mereka betul-betul meyakini kebenaran itu, tentram hatinya walaupun di hadapan ancaman, dan siap untuk berkorban apa saja demi mempertahankan keimanan. Makanya ini yang mari kita harus selalu bangun, kita harus selalu perbaiki keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, mengakar secara kuat seperti kokohnya gunung, tidak bisa digeser dan tidak bisa dicabut oleh apapun. Ya, ini tentang definisi akidah atau definisi iman. Jadi memang iman itu di dalam agama kita diibaratkan sebagai akar, ya. Akidah itu akar, pondasi dari segala konsekuensi keimanan. Jadi akarnya itu adalah akidah atau iman. Kokoh dan semakin menghujam itu keimanan di dalam jiwa, maka seorang muslim akan mampu menopang beban-beban syariat yang Allah yang Allah bebankan kepadanya. Dia mampu untuk melakukan banyak ketaatan tanpa merasa berat. Kenapa? Karena ditopang Islamnya itu dengan akar akidah yang kuat. Makanya kalau kita lihat pohon itu yang akarnya tunggang, pasti batangnya besar, dahannya lebat, dan buah-buahnya pun banyak. Tapi kalau akar akidah itu tidak tertata, tidak dibangun dengan kuat, maka paling-paling hanya menumbuhkan ilalang ataupun rumput. Jadi seseorang kalau akidahnya tidak salim, tidak selamat, tidak kokoh, tidak murni, maka dia tidak akan bisa untuk menopang banyak beban-beban syariat. Tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Baik. Lalu apa di antara fungsi akidah? Kenapa kita harus selalu memperhatikan dan membersihkan akidah kita? Karena akidah ini adalah salah satu timbangan yang terberat kelak di hari kiamat itu adalah kualitas akidah kita. Jadi ada satu hadis yang cukup panjang, dikenal dengan hadis bitokoh namanya. Hadis bitokoh yaitu hadis tentang kartu. Kok ada hadis kartu? Iya.
dari Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah nanti akan memanggil salah seorang dari hambanya di hari kiamat di hadapan semua yang berkumpul di antara sekian banyak manusia itu ada orang yang dipanggil oleh Allah. Maju ke depan gitu mungkin kalau kita ya. Maju ke depan. Majulah hamba ini ke hadapan Allah. Ditonton oleh sekian banyak mata. Semua manusia dari pertama sampai terakhir yang ada di padang mahsyar. Kemudian orang ini apa? Dihadapkan kepadanya 99 catatan amal. Tis'atun wa tis'ina sijilan. 99 catatan amal. Setiap satu lembarnya itu adalah muddal basar. Panjangnya sejauh mata memandang. Kalau sudah sejauh mata memandang, berapa kilometer itu kira-kira satu lembarnya? Sepanjang mata memandang kali 99. Itu semua catatannya adalah kebanyakan ada amal soleh, ada amal salah. Campur di situ. Amal salahnya dominan nampaknya. Nah, kemudian 99 catatan amal dia selama di dunia itu diletakkan di salah satu timbangan. Di salah satu timbangan atau mizan gitu ya. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, "Hai malaikat, hadirkan satu kartu lalu letakkan di sisi timbangan yang lain." Jadi ini 99 lembar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang akan ditimbang dengan satu kartu kecil, satu kartu. Makanya di hadis ini disebut hadis kartu, hadisul bitokoh. Bayangkan kalau ada karpet al-hurriyah, ya kan? Teman-teman tahu kan al-hurriyah? Karpet al-hurriyah digulung semua, lalu ditimbang dengan satu kartu ATM. Kira-kira lebih berat mana tuh kira-kira? Nah, dalam pandangan hamba ini yang sedang disidang ini, apa artinya satu kartu kecil dibandingkan 99 lembar catatan amal yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Lalu kemudian apa? Ditanya oleh Allah tentang tadi catatan yang 99 halaman itu ya, 99 lembar itu. Coba hambaku kamu baca dulu itu. Catatan 99 itu barangkali ada catatan amalmu yang belum masuk. Amal solehmu yang belum kecatat di situ. Atau barangkali ada malaikatku yang nulisnya kelebihan atau kekurangan. Coba dicek. Hamba tersebut mengatakan, "Ya Allah, ini semuanya sudah lengkap. Semua yang aku lakukan dulu di sini semuanya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih ya Allah." Nah, lalu ditimbanglah. Ternyata tiba-tiba ketika ditimbang itu, yang lebih berat adalah di tokoh atau kartu kecil tadi. Lebih berat. Yang 99 lembar itu terangkat oleh satu kartu. Lah, kartu apa ini? Ternyata ketika dia bertanya begitu, dijawab oleh Allah. Ini kartu tertulis padanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Artinya nilai akidah itu adalah lebih berat daripada seluruh amal yang kita lakukan. Makanya kalau ada orang beramal habis-habisan, tapi akidahnya rusak, akidahnya bermasalah, seluruh amalnya nggak ada artinya. Misalnya apa? Orang yang tidak beriman atau hatinya terdapat noda-noda kesyirikan. Walaupun dia misalnya ahli sedekah, dia mengajarkan ilmu kepada banyak murid-muridnya, dia seorang yang berjuang dengan segala kemampuan di jalan Allah, tapi masih ada noda syirik, atau dia non-muslim misalnya, maka seluruh amal yang dia usahakan, lelah-lelahnya di dunia itu nggak ada artinya.
Makanya kalau orang kafir, ya, orang kafir itu walaupun dia santun, akhlaknya baik, suka berderma, apalagi suka membantu, pokoknya semuanya baik. Tapi di sisi Allah itu nggak ada artinya di akhirat. Semua amal kebaikan yang dia lakukan di dunia itu sia-sia. Dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Dan orang-orang yang kafir, yang akidahnya masih dikotori dengan noda-noda syirik, masuk di sini. Amal mereka hanya seperti fata morgana. Dari jauh dilihat oleh orang yang haus seperti oase, airnya melimpah ruah, segar kelihatannya. Tapi ketika didekati, ternyata itu semuanya nggak ada apa-apanya. Dia berharap setelah beramal sekian banyaknya, dia nanti di sisi Allah akan mendapat pahala. Ternyata di sisi Allah semuanya sia-sia, nggak dapat apa-apa. Maka ini pentingnya apa? Pentingnya kita selalu menjaga akidah kita agar lurus, jauh dari noda-noda syirik, dan selalu apa? Selalu setiap kerja dan amal kita pastikan lillahi ta'ala. Nah, di antara perusak-perusak atau di antara hal-hal yang bisa menjadikan akidah kita ini bermasalah, yang paling diwaspadai nomor pertama adalah asyirku billah, kesyirikan. Syirik itu apa? Syirik itu adalah menyembah selain Allah, atau dia masih menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah juga gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak muslim, dia menyembah Dewi Kuan Im, dia menyembah Buddha, dia menyembah Dewa Krishna, Dewa Wisnu, ada yang menyembah Nyi Roro Kidul misalnya. Maka dia imannya, dia tidak dianggap sebagai seorang yang bertauhid. Dia kafir, dia non-muslim. Ya, semua amalnya sia-sia. Kalaulah ada seorang muslim, ibadahnya bagus, sholat iya, haji juga, tapi masih suka mengagungkan siapa misalnya Nyi Roro Kidul, masih suka mengagung-agungkan Dewi Sri, suka datang kepada paranormal dengan membawa sesajen dan lain sebagainya. Sama sebenarnya mereka adalah juga orang-orang yang batal akidahnya, batal keislamannya. Musyrik, dia menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, maka seorang yang akidahnya kokoh, lurus, tidak perlu lagi percaya kepada ramalan-ramalan orang-orang yang mengaku apa? Paranormal. Ini bahaya sekali, teman-teman. Kalau zaman saya dulu masih SMA itu ya, itu sering ada namanya ramalan bintang. Apa sih istilahnya itu? Bintangku Scorpion, Sagittarius. Nah, ini kok percaya dengan yang begitu-begitu, itu bisa merusak akidah kita. Apa hubungannya bintang dengan nasib? Nggak ada hubungannya. Karena apa? Bintang berjalan dengan perintah Allah, nasib kita pun Allah yang mengatur. Nggak ada hubungan antara bintang dengan nasib-nasib kita. Ini penting sekali ya. Jadi seorang mukmin itu kalau sudah punya acara, rencana, sudah cukup katakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Misalnya kemudian ada burung gagak yang lewat atau tiba-tiba ada cicak yang jatuh, itu semuanya tidak usah membuat kita risau kemudian membatalkan rencana perjalanan. Kenapa? Karena kalau sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka dia mendapat garansi dari Allah, hudita wa wuqita wa kufita. Kamu akan digandeng, dituntun, tidak akan tersesat. Kamu akan dijaga, tidak akan celaka.
kamu akan dicukupi bekal, tidak akan kekurangan. Ini orang ya. Makanya ini diantara noda-noda yang bisa merusak atau membatalkan keimanan, ya, syirik, kemudian apa, kemunafikan, ya, ini juga berbahaya sekali. Riya, mempersembahkan amal hanya untuk mendapat tepuk tangan para penggemar atau mendapatkan followers yang banyak, tapi tidak mengharapkan ridhonya Allah, ini pun akan sia-sia. Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan 3 orang yang pertama kali nanti dicampakkan ke dalam neraka. Bukan pezina, bukan koruptor, bukan pencuri. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengutip sabda Nabi SAW, 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, justru yang pertama siapa? Orang yang mati di medan perang. Yang kedua, orang yang hobinya sedekah. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu kepada banyak muridnya, bahkan ahli Al-Quran. Kok bisa mereka malah pertama kali dicampakkan ke dalam neraka? Ternyata ketika ditanya, kamu dulu apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu cari dengan kamu berjuang sampai mati di medan perang itu? Ternyata apa? Yang dia cari hanya pujian manusia. Dia bersedekah cuman untuk mencari banyak apa? Orang yang kagum. Dia mengajarkan Al-Quran biar dikenal sebagai seorang alim, syekh kabir misalnya. Nah, kalau niatnya semacam itu, walaupun dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun melakukan amal dengan bercapek-capek keluar harta, berkorban tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun ditaruhkan. Tapi karena niatnya bukan lillah, bukan hanya dia tertolak dari surga, tapi dia akan dicampakkan pertama ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari teman-teman semuanya, setiap apa yang kita lakukan dilandasi dengan akidah yang lurus, keikhlasan yang murni kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk riya dan tujuan yang sifatnya hanya pujian manusia semata. Ya. Baik, kita masih berapa menit, Mas? Masih ada waktu berapa menit nih? Kurang lebih setengah jam, Ustadz. Masih ada. Masih lama ya? Baik. Nah, agar kita akidahnya betul-betul tertata dan kokoh, maka kita harus betul dalam rukun iman. Rukun iman kita harus betul-betul matang. Bagaimana beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kita harus tahu betul konsekuensi dari iman-iman itu semacam apa. Kita mulai dari yang pertama dulu. Iman kepada Allah berarti kita meyakini wujudnya Allah. Kita meyakini uluhiyahnya Allah. Kita meyakini rububiyahnya Allah. Dan kita meyakini tentang akidah asma wa sifat. Apa itu? Pertama dari wujud dulu. Jadi kita harus yakin Allah itu ada. Walaupun kita tidak pernah bisa melihatnya dan suaranya, tapi yakinlah Allah itu ada. Karena ini banyak orang-orang yang berusaha menanamkan ajaran ateis. Alasannya sesuatu itu dibilang ada kalau bisa dilihat mata, atau diraba, atau didengar, atau dirasa. Dan ini Allah ini tidak bisa diraba, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat warnanya. Nah, kita jawab dengan misalnya, pernah nggak kamu melihat nyawamu sendiri? Kamu percaya nggak kamu punya nyawa saat ini? Jadi kalau kamu memang merasa masih punya nyawa, coba katakan nyawa itu warnanya apa?
dia berada di mana, bentuknya kayak apa, bisa diraba apa tidak. Pasti setiap kita nggak bisa melakukan itu, padahal kita semua yakinnya. Cuman sampai sekarang kita nggak tahu warnanya nyawa gimana, rupanya kayak. Tapi kita yakin nyawa itu ada, iya kan? Teman-teman ada yang merasa nyawanya sudah nggak ada? Kita semua alhamdulillah masih punya nyawa. Tapi lihat nyawa atau ruh yang seumur hidup ini menempel di tubuh kita, belum pernah berpisah 1/100 detik pun belum pernah berpisah dengan kita. Tapi kita hari ini tidak bisa melihat warnanya, nggak bisa menyentuh dia di mana, nggak bisa mendengar dia berkata apa misalnya. Kalau nyawa saja dia tersembunyi sampai hari ini, maka Allah yang menciptakan nyawa lebih berhak untuk menyembunyikan dirinya. Nah ini logika sederhananya. Listrik, ada nggak yang bisa melihat listrik? Warnanya apa? Kemudian bentuknya gimana? Tapi kita semuanya yakin nyawa ada, listrik ada. Dari mana? Karena kita masih bisa bicara, masih bisa tersenyum, masih bisa beraktivitas. Artinya nyawa ada. Listrik itu ada. Nyatanya kita bisa melihat ada sinar cahaya lampu. HP kita masih menyala. Tapi kalau kita diminta mana, kayak apa bentuknya? Listrik itu tidak akan bisa kita temukan. Makanya kalau makhluk semacam listrik, nyawa, itu saja tersembunyi, maka Allah pun lebih berhak untuk menyembunyikan dirinya. Maka belum tentu yang nggak ada, yang nggak nampak, itu kemudian dianggap tidak ada. Ya. Kemudian kita juga meyakini tentang uluhiyah dan rububiyah Allah. Allah itu Rob. Jadi mengimani pencipta alam semesta, pemelihara, penjaga, pemberi rezeki, semua makhluk-makhluknya ini. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang mengeluarkan tanaman dari bumi siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kita sampai hari ini? Allah. Allah tahu ini nanti malam yang akan kita makan itu apa. Sudah ada dalam catatan Allah. Sementara kita barangkali masih bingung mau nyari apa nanti. Tapi Allah sudah ada, sudah tahu masing-masing kita nanti akan makan apa nanti malam. Esok hari, bahkan minggu depan, dan tahun-tahun berikutnya. Allah yang menjamin rezeki. Ini diantara makna rububiyah. Uluhiyah, yaitu apa? Kita mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang disembah dan tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Asma wa sifat. Kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang tidak mirip dengan makhluk, tidak boleh disamakan atau dibayang-bayangkan oleh kita. Walaupun seakan-akan selintas itu mirip sifatnya Allah dengan sifat kita. Misalnya apa? Allah mengatakan Allah itu bahagia melihat hambanya yang anak-anak yang muda. Allah itu heran kepada anak-anak muda yang hidupnya dihabiskan untuk menaatinya. Allah heran. Herannya Allah bukan seperti herannya kita. Ya. Atau Allah Allahu asyaddu farhan. Allah itu sangat bahagia daripada bahagianya orang yang di tengah padang pasir tandus tiba-tiba untanya melawan, lalu untanya itu pergi membawa seluruh barang, makanan, pergi jauh. Kemudian orang itu mengejar untanya, tidak ketemu. Tertidurlah dia. Ketika untanya datang, dia bangun, orang ini bangun, sadar, untanya sudah ada di samping dengan seluruh bekal makanan itu masih utuh di atas punggung untanya. Saking senangnya orang itu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah ucap karena saking senangnya. Allah lebih senang daripada hamba tersebut ketika menjumpai ada hambanya yang bertaubat.
Tapi senangnya Allah bukan seperti senangnya kita. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Tapi turunnya Allah tentu tidak sama seperti turunnya kita. Kita kan turun dari atas ke bawah gitu, enggak sama. Allah punya sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluknya. Nah inilah ya di antara apa cara kita beriman kepada Allah. Nah, iman kepada malaikat, kita meyakini bahwa Allah punya makhluk-makhluk yang mulia namanya malaikat. Makanya di antara sekian banyak malaikat itu ada malaikat yang selalu mengawal kita kemanapun pergi. Maka Nabi mengatakan, malulah kalian kepada para malaikat Allah yang tidak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam 3 kondisi. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang tidak pernah meninggalkan kita, mengawal kita terus, mencatat amal kita, melindungi kita dari mara bahaya. Mereka membersamai kita selain dalam 3 kondisi. Nah, kalau 3 kondisi ini malaikat menyingkir nih. Kapan malaikat menyingkir? Satu, saat seorang hamba itu mandi ke kamar mandi, malaikat tidak ikut. Atau ada yang buang air ke toilet, malaikat nggak ikut. Ketika seorang suami mendatangi istrinya dalam tanda kutip, malaikat pun nggak ikut. Tapi ingat bahwa di situ ada namanya makhluk jin. Di kamar mandi ada jin, dimanapun ada jin. Makanya walaupun malaikat nggak ikut, bacalah doa. Agar apa? Agar kita tidak terkena gangguan mereka. Kamar mandi doa. Ya, maka ini malaikat Allah. Maka kata Nabi jangan telanjang, walaupun di rumah sendiri jangan telanjang. Kenapa? Ada malaikat yang melihat kita. Ya, mungkin ada yang di kos-kosan ini sendirian nggak ada orang, kemudian dia telanjang, menari-nari misalnya. Jangan, karena di situ ada makhluk Allah yang lain. Ada malaikat, ada pula jin yang tidak pernah kita bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Nah, ini iman kepada malaikat menjadikan kita semakin merasa ada pengawasan Allah. Iman kepada kitab, kita harus yakin bahwa semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu betul-betul dulu pernah turun kepada para nabi. Termasuk Al-Quran ini selain kita yakin tapi juga kita amalkan. Kalau Taurat, Injil, Zabur cukup kita yakini. Tidak usah kita amalkan. Kenapa? Karena kita punya kitab suci sendiri yaitu Al-Quran. Dalam mengamalkan Al-Quran, kita harus berusaha mengamalkannya secara sempurna. Jangan hanya pilih-pilih. Saya siap mengamalkan perintah Al-Quran, sholat, zakat, siaplah. Tapi kalau masalah nutup pakai jilbab, ini kayaknya saya nggak siap. Lah berarti dia belum sepenuhnya itu beriman dengan Alkitab atau dengan Al-Quran. Kemudian iman kepada hari akhir, Nabi dan Rasul dulu ya. Kita meyakini Allah mengutus para Nabi dan para Rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan karena mereka semua Nabi, utusan-utusan Allah yang mulia. Hanya yang kita wajib teladani dan kita wajib mengenal dengan dekat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada Nabi dengan iman yang khusus, yaitu apa? Kita mengimani, kita mencintai, kita meneladani, dan kita rela berkorban demi apa? Membela Rasulullah SAW. Ini iman kepada para Rasul. Adapun selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Ini juga harus selalu ada dalam benak kita. Iman kepada hari akhir. Iman kepada adanya kematian, barzakh. Nanti ada mahsyar. Ada nanti timbangan. Ada pembagian catatan amal. Ada sirat. Ada surga, ada neraka. Ini semuanya harus selalu ada dalam benak kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang aniaya. Ingatlah bahwa satu perbuatan buruk itu pasti akan dibalas oleh Allah.
dan satu kebaikan akan juga dibalas oleh Allah kelak di hari kiamat. Maka kalau kita ini selalu menghadirkan tentang hari kiamat, adanya pembalasan, kita tidak akan berani berbuat aniaya. Kita akan selalu berbuat dengan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat itu. Ya. Lalu juga yang terakhir, iman kepada qada dan qadar ini juga harus selalu kita hadirkan, meyakini sepenuhnya apa yang terjadi dengan diri kita, dengan alam ini, itu semuanya adalah ada dalam catatan dan takdir Allah. Kadang takdir itu berupa hal yang baik yang kita suka. Kadang ada pula takdir yang kita tidak suka. Misalnya ditakdirkan sakit, ditakdirkan mau menikah, misalnya ternyata batal. Itu kan kita tidak suka itu. Tapi kita meyakini semua itu adalah ada dalam takdir Allah. Tidak ada pilihan kecuali kita kalau ditimpa musibah adalah ridho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Percaya kepada takdir bukan berarti kita pasrah, kemudian nggak beramal sama sekali. Oh, udahlah nunggu takdir aja. Tidak begitu. Percaya kepada takdir itu letaknya di dalam hati. Tapi Allah perintahkan untuk fisik kita ini berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar sebisa mungkin. Misalnya ujian, tetap kita diperintahkan untuk belajar. Karena yang Allah akan catat dari kehidupan seorang hamba itu usahanya, bukan hasilnya. Ada yang belajarnya, Masya Allah, misalnya kalau mahasiswa mau menjelang ujian, belajarnya siang malam. Ternyata pas ujian hasilnya kurang memuaskan. Jangan berkecil hati, karena yang Allah nilai itu usaha belajarnya. Ada yang nggak belajar, tapi kemudian misalnya nilainya bagus. Di sisi Allah lebih mulia yang belajar. Walaupun dia misalnya nilainya belum sempurna. Kenapa? Ada pengorbanan, ada usaha. Allah melihat usaha bukan melihat hasil. Ya. Lah kalau usaha yang sudah kita keluarkan akhirnya Allah berikan hasil yang sesuai, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat itu. Alhamdulillah. Jangan tepuk dada, gue gitu loh. Lah, ini berarti tidak percaya kepada takdir, sombong dia. Adapun sebaliknya, kalau kita sudah berusaha kok hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tetap menerima itu dengan lapang dada dan meyakini ada hikmah di balik itu semua. Allah tidak pernah ingin keburukan untuk kita. Pasti ada hikmah kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Kedepankan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara konsekuensi rukun-rukun iman yang berapa? Yang 6 jumlahnya. Baik, rasanya untuk salimul aqidah kita cukupkan ya sampai di sini. Kita akan beralih kepada sahihul ibadah. Ibadah yang sahih ini karakter kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar dia menjadi muslim yang ideal di sisi Allah. Ibadah itu apa? Kita sahihul ibadah. Sahih artinya betul. Ibadah ya ibadah. Ibadah dari kata apa? Abada. Artinya tunduk, patuh kepada Allah. Secara terminologi, ibadah adalah apa? Segala perkara yang kalau kita lakukan membuat Allah itu ridho dengan kita. Baik perkara itu berupa ucapan maupun perbuatan. Baik yang sifatnya zahir, nampak, maupun yang batin atau yang tidak nampak. Itu namanya ibadah. Jadi segala perkara yang membuat Allah itu ridho kepada kita, maka di situ adalah ibadah. Itu makna ibadah secara apa? Secara umum. Akan tetapi kan nanti ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdhoh. Ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu apa? Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang tata caranya, pelaksanaannya itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat, ya kan, zakat, haji, itu masuk ibadah mahdhoh yang sudah tuntunannya sudah terima jadi begitu.
ibadah mahdhah namanya. Adapun kalau hal-hal yang tidak dicontohkan dengan rinci itu masuk contohkannya nanti adalah ibadah haji lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia sesuai dengan yang dicontohkan atau disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hukum asal ibadah mahdhah itu haram. Ritual-ritual itu dalam rangka menyembah Tuhan, hukum asalnya haram. Kecuali illa ma dalla dalilun ala wujubihi. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk kita melakukannya. Misalnya sholat, hukum asalnya haram. Tapi kemudian ada perintah, ada dalil untuk kita melaksanakan sholat. Nah, makanya sholat menjadi wajib. Tapi tidak boleh kita berkreasi di situ. Udah lakukan seperti apa yang dicontohkan. Ya, jadi nggak boleh kita membuat sholat-sholat lain selain apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Jumlah rokaatnya, gerakannya, bacaannya. Makanya nggak boleh sholat pakai terjemah Al-Quran. Nggak boleh. Kenapa? Itu bid'ah yang dolalah. Sholat misalnya, Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raja di Raja hari pembalasan. Tidak sah sholat yang semacam itu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan ajaran atau contoh baginda Rasulullah melaksanakan sholat. Karena Nabi mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Ini tidak boleh kita melakukan karang-karangan, ya, kreativitas dalam hal ibadah mahdhah. Itu tidak boleh. Haji. Wah, demi efisiensi daripada kita jauh-jauh ke Mekah, kita haji mah di yang deket-deket aja lah. Ke Mekah kan mahal. Lagian lah masih COVID nih. Kita hajinya di Cibubur aja. Wukufnya di mana? Di bumi perkemahan Cibubur. Nanti tawafnya di Kubah Emas. Tidak bisa. Karena dia ibadah mahdhah. Tidak bisa diotak-atik. Waktunya juga begitu. Haji kan kalau pas bulan Dzulhijjah rame. Kita hajinya di bulan lain aja deh. Nanti di Muharram tuh sepi hajinya. Tidak bisa. Karena ibadah mahdhah tidak akan diterima kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentar lagi ibadah kurban nih. Kita mau nyembelih apa? Kalau Nabi kan mencontohkannya nyembelih kambing dan membolehkan sapi ataupun unta. Jadi unta, sapi, kambing itu boleh. Nah, mentang-mentang misalnya di daerah yang di situ kebanyakannya unggas. Gimana ini? Susah nyari unta, susah nyari kambing. Kita kurbannya pakai ayam aja deh. Beli ayam seharga 1 ekor kambing. Disembelih di hari kurban. Nah, tidak diterima. Kenapa? Karena ini ibadah mahdhah. Waktunya pun begitu. Penyembelihannya dimulai dari kapan? Setelah selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Maka siapa yang menyembelih sebelum sholat tidak dianggap sebagai kurban, sedekah biasa saja kalau begitu. Atau menyembelihnya setelah lepas tanggal 13, maka dianggap sembelihan biasa, sedekah, bukan kurban. Nah ini maka kalau untuk ibadah yang sifatnya mahdhah, sekali lagi, syarat diterimanya adalah 2. 1, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai tuntunan baginda Rasulullah dalam pelaksanaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ibadah apa tadi? Ibadah yang sifatnya mahdhah. Ibadah yang murni. Memang sudah tuntunannya paket jadi gitu dari baginda Rasulullah. Tidak boleh kita mengotak-atik. Zakat juga begitu ya. Zakat misalnya zakat 2,5% dari harta yang dimiliki. Wah, kebanyakan saya mah
zakatnya 1% aja, nggak diterima yang semacam itu. Kenapa? Tidak boleh kita mengurangi, menambahi dalam hal ibadah mahdhah. Yang kedua, yang lebih umum adalah namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Tadi yang dijelaskan di awal. Segala bentuk kegiatan, baik itu ucapan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak, selama membuat Allah itu ridho dengan kita, maka itu disebut atau tergolong ibadah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dua juga. Satu, yang kita lakukan adalah mengharap ridho Allah. Yang kedua, tidak menyelisihi aturan-aturan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih luas daripada, jadi ibadah yang ghairu mahdhah lebih luas wilayahnya daripada ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah tadi biasanya terkait ritual yang kita lakukan. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah itu lebih kepada sifat yang kegiatan sifatnya muamalah, hubungan antar sesama manusia. Misalnya apa? Jual beli. Nah, ini masuk ibadah tapi ghairu mahdhah. Dalam jual beli mah bebas, mau di mana, mau yang dijual apa, silahkan. Syaratnya tidak menyelisihi syariat Rasulullah. Apa maksudnya? Dalam jual beli misalnya, jangan sampai ada yang menyelisihi syariat. Tidak ada praktek ribawi. Tidak ada gharar atau merugikan salah satu pihak. Tidak ada yang merasa terzalimi. Tiga, yang dijual belikan harus barang yang halal. Nah, ini diantara dawabit atau aturan-aturan yang harus dijaga, sehingga jual beli apapun bentuknya selama tidak menabrak hal-hal ini maka dia dianggap boleh, ya. Atau misalnya kita ingin melakukan olahraga itu kan bebas, silahkan mau main bola, mau main kasti, mau apapun itu silahkan. Syaratnya apa? Di situ tidak ada perkara yang melanggar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka main bola boleh, asalkan tidak ada perjudian di sana, tidak ada kata-kata kotor yang diucapkan, tidak ada pamer aurat. Makanya sepak bola wanita boleh enggak? Boleh sepak bola wanita, asalkan ruangan tertutup yang nonton wanita juga. Sepak bola wanita menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena yang main pakai baju yang ketat, auratnya tersingkap, yang nonton laki-laki, ada judi pula. Lah ini menjadi tidak boleh. Bukan karena sepak bolanya, tapi karena apa? Karena ada hal-hal yang melanggar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi wilayah ibadah yang ghairu mahdhah ini lebih luas. Tapi memang kita ini harus rajin menjadi pembaca dan pembelajar agar tahu batasan mana halal dan mana haram, utamanya dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menjadi seorang bisnismen, walaupun masih kuliah tapi juga sudah mulai menggeluti dunia bisnis online misalnya. Boleh enggak? Boleh bisnis online, asalkan tahu fikih jual beli. Makanya kata Sayyidina Umar, jangan mendekat-dekati pasar kami kalau belum paham tentang fikih jual beli. Takut-takutnya nanti dia jual beli tapi prakteknya riba, tapi prakteknya ada gharar, ada pihak yang dirugikan, ya. Dagang online boleh nggak? Boleh, tapi ketahui dulu tata cara yang betul dalam hal dagang online misalnya. Ini maka penting kita untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan kita agar tahu batasan mana halal, mana haram. Kenapa begitu? Karena
syarat diterimanya amal atau ibadah kita harus tadi apa? Lillahi ta'ala, niatnya tulus kepada Allah. Yang kedua, kalau ibadah yang mahdhah tidak kalau ibadah yang mahdhah harus mengikuti tata cara yang dibimbing oleh Rasulullah. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah tidak menyelisihi aturan-aturan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tentang sahihul ibadah. Maka jangan pernah bosan belajar. Apalagi masalah-masalah fikih praktis nih, yang setiap hari, setiap saat kita pasti akan berhadapan dengan persoalan-persoalan terkait ibadah ritual kita. Sering-seringlah membaca, mengkaji, atau duduk di majelis, ya di situ mengkaji tentang fikih, tentang puasa misalnya, ya. Ini banyak nih mahasiswi tapi tidak paham misalnya tentang fikih haid, sehingga dia tidak tahu kapan harus berhenti tilawah Al-Quran, kapan berapa lama dia tidak sholat, padahal merasa masih ada darah terus misalnya gitu, ya. Padahal tidak setiap yang keluar darah pasti haid. Karena kalau sudah lewat masa yang biasanya kok masih ada darah, berarti itu bukan haid. Masuknya nanti istihadhah, tetap wajib sholat kalau sudah melewati batas yang siklus biasanya. Dan ini semuanya sangat luas. Maka hal-hal semacam ini seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, harus tidak boleh capek dan tidak boleh bosan mempelajarinya. Dalam rangka mencapai sahihul ibadah. Ibadahnya betul, sesuai tuntunan. Termasuk juga tentang halal dan haram. Kita harus banyak menelaah, mengkaji, bertanya kalau tidak tahu, agar tidak jatuh kepada yang haram. Ya, hari ini haram dan halal itu sangat samar. Maka kita butuh bertanya kepada para ulama, para ahli tentang ini hukumnya apa, ini halal apa haram nih. Ini saya mau ikut bisnis emas, kredit emas atau emas online, ini hukumnya gimana? Lah ini semuanya perlu kita tanyakan kepada para pakarnya. Boleh nggak kredit emas misalnya? Ini termasuk nanti masuknya kemana? Sahihul ibadah. Ya, boleh apa tidak itu. Nah, maka kalau yang ingin bisnis, maka harus tahu hukum muamalah. Kredit gimana hukumnya? Lah ini juga harus tahu bagaimana aturan Islam dalam hal-hal semacam itu. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, barangkali itu ya untuk penjelasan dua karakter pertama dari salimul aqidah hingga sahihul ibadah. Semoga pengantar ini bisa membuka wawasan dan menjadikan kita semakin penasaran dan semakin rajin menelaah kembali. Nah, mungkin setelah ini kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan dikembalikan kepada host kita agar untuk mengatur diskusi selanjutnya. Jazakumullah khairan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah banyak dari teman-teman yang bertanya tadi di kolom komentar. Tapi dari panitia, insya Allah akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah diseleksi oleh panitia. Kita langsung saja ya Ustadz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Jaswanto, daerah asal dari Kayong Utara, izin bertanya Ustadz, mengenai perbuatan syirik, bagaimana dengan orang-orang yang masih percaya dengan dukun untuk melakukan pengobatan? Dukun ini ada yang berembel-embel ayat-ayat Allah saat memberikan pengobatan. Namun ada juga berupa mantra yang mana kita tidak mengetahui mantra apa yang dibacakan.
Lantas, bagaimana caranya, misal saya sebagai mahasiswa yang mungkin masih dipandang kecil oleh masyarakat, mengubah mindset masyarakat untuk tidak terlalu percaya dengan dukun tersebut? Syukran, Ustaz. Baik, yang pertama masalah perdukunan. Ini memang marak di masyarakat kita, bahkan di dunia media sosial juga ini sering viral ya. Dan yang kita jadi agak sebelnya itu sering memakai baju-baju seperti ulama, pakai surban, pakai jubah, nangkap apa itu dulu ada pemburu hantu. Bismillah, bismillah, bismillah. Ditangkap masukin botol. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Makanya kita bagaimana untuk menyadarkan masyarakat? Kita datangkan solusi alternatif ruqyah syar'iyah. Makanya teman-teman harus sedikit banyak tahu satu masalah itu tidak mungkin kita suatu fenomena itu tidak bisa kita kemudian rubah kecuali ada solusinya, ada alternatif lain yang lebih baik. Makanya kalau perdukunan, nah kita hadirkan misalnya ruqyah syar'iyah sebagai solusinya. Kalau ada orang terkena guna-guna, santet apa, ini teman-teman coba bisa memberikan solusi dengan namanya mengenalkan ruqyah yang syar'iyah, bukan ruqyah yang jahiliyah. Tapi memang itu butuh kelembutan, butuh bijaksana dan bijaksini ya, karena ini di sebagian tempat sudah mendarah daging yang semacam ini. Tapi perlu kita juga lebih detail, jangan semua yang pakai jampi-jampi berarti itu syirik, tidak. Karena ruqyah sendiri itu kan artinya jampi ya. Ruqyah itu kan jampi, cuman dia jampi pakai Al-Quran gitu. Makanya ketika kita melihat fenomena semacam itu, kita pahami dulu dengan baik. Jadi pemahaman yang betul terhadap sebuah fenomena itu menjadi kunci bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ya, jangan merubah suatu kemungkaran tapi malah menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Ini juga tidak bagus, ya. Jadi kita perlu ada memahami fiqhud dakwah namanya. Bagaimana bisa merubah kemungkaran dengan cara yang terbaik, tidak membuat gejolak yang lebih parah atau kemungkaran yang lebih besar. Nah itu maka kita mulai sering mungkin dengan status kita, dengan diskusi kita kenalkan tuh tentang hakikat doa-doa ruqyah syar'iyah. Kita ajak masyarakat atau keluarga kita dengan persuasif, misalnya ada yang masih suka ke dukun dan yang lain-lain, itu kita ajak diskusi agar agar terhindar dari praktek-praktek kesyirikan. Dan ini sangat berbahaya memang. Cuman memang untuk merubah itu tidak seperti membalik telapak tangan ya. Perlu fikih yang pemahaman yang menyeluruh, kehati-hatian dan cara yang bertahap, tidak frontal. Yang penting kita dulu paham ya, itu tuh salah gitu. Kemudian kita kumpulkan data-data, kita kumpulkan bahan-bahan untuk menyadarkan masyarakat kita dengan cara yang persuasif. Jangan tiba-tiba langsung misalnya disalahkan di halayak pakai mic pula. Ini malah akan merusak atau menghasilkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang penuh hikmah dan dengan bahasa yang santun, mau'izah yang nasihat yang baik. Demikian ya. Oke. Ada lagi, Mas? Semoga terjawab ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana kita tahu akidah kita telah selamat di tengah banyaknya paham atau aliran-aliran yang berkembang pada saat sekarang ini? Makanya kita begini,
untuk kita mengetahui kita ini ada di jalan yang benar apa tidak, kita harus mempelajari akidah kita terlebih dahulu secara menyeluruh, sehingga tahu, oh yang begini nih nggak sesuai berarti dengan yang kita pelajari, berarti ini jangan diikuti. Misalnya, mohon maaf, sekarang muncul akidah-akidah yang menyesatkan, semacam misalnya akidah Syiah, ada akidah misalnya apa, LDII gitu ya, ada akidah-akidah apa lagi yang sering berseliweran itulah. Kalau kita sudah paham dengan akidah kita, sebenarnya kita nggak perlu terganggu dengan akidah-akidah yang berseliweran di luar sana. Karena apa? Kita udah paham, udah kokoh dengan fondasi akidah yang kita miliki. Tapi ada satu standar ya, kata Nabi apa? Umat Islam itu akan selalu terjaga sepanjang masa. Makanya kita ikuti mayoritas apa kata ulama. Kebanyakan ulama ada di mana? Lah itulah kita berada di situ. Karena la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umat Islam itu mayoritasnya tersesat, itu tidak mungkin. Sebuah hal yang mustahil kalau umatnya Nabi Muhammad mayoritasnya sesat, itu tidak mungkin. Makanya ikuti akidahnya mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita akan selamat. Alaikum bisawadil a'dham. Ikuti yang terbanyak yang dianut oleh umatnya Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Adapun kalau akidah-akidah yang muncul baru-baru, ada nabi pengikutnya 5 misalnya gitu ya, nabi palsu pengikutnya 100, itu jelas nggak usah diikuti yang begitu, itu menyimpang. Atau ada misalnya komunitas punya masjid sendiri tertutup, eksklusif, masyarakat sekitar tidak boleh ke situ. Lah itu aneh. Yang aneh-aneh jangan diikuti. Ya. Karena umatnya Nabi Muhammad itu pertama Allah jaga, tidak akan mungkin kok umat yang sudah dikatakan oleh Allah kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik, kok menjadi umat yang tersesat mayoritasnya, itu tidak mungkin. Makanya ikuti mayoritas ulama kaum muslimin, insya Allah selamat. Ya, yang baru muncul atau yang aneh-aneh itu nggak usah diikuti, karena seringkali yang begitu menyesatkan, dan itu biasanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Ikuti yang mayoritas ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, Mas. Oke, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan sahihul ibadah. Ustadz ingin bertanya, berkaitan dengan Idul Adha dan Haji, bagaimanakah menyusun prioritas ibadah yang baik? Menyegerakan berkurban atau menunda kurban untuk menabung uangnya untuk haji? Ya, jadi kita lakukan ibadah yang paling dekat dengan kita. Kurbanlah yang sudah nyata-nyata jelas di hadapan kita dan kita mampu. Kalau haji tidak akan dibebankan kecuali kita sudah mampu. Jadi silahkan berkurban. Dan insya Allah akan ganti, akan mudahkan. Semoga nanti bisa berangkat haji. Ya, jadi berkurban ini ibadah terbaik untuk saat ini. Adapun untuk haji tidak mesti harus cepat-cepat, karena kewajiban haji itu dibebankan kepada orang yang betul-betul sudah mampu. Mampu apanya? Mampu finansialnya. Karena kalau haji itu kan harus bekal untuk berangkat cukup, ditinggal di rumah cukup, untuk biaya selama ditinggal keluarga itu harus cukup. Harus bekalnya juga harus sehat walafiat secara fisik. Ada bekal ilmu juga. Nah, sambil menunggu nanti Allah mudahkan haji, nabung pelan-pelan. Kalau kemudian ada kesempatan berkurban dan kita ada, maka berkurbanlah. Dan kurban ini tidak seperti haji. Kurban itu kan bukan sekali seumur hidup ya. Jadi setiap orang yang punya keleluasaan rezeki itu disunnahkan untuk kurban tiap tahun ya. Jadi bukan sekali seumur hidup.
setiap tahun itu ada sunnah kurban. Sambil pelan-pelan nabung buat berangkat haji. Insya Allah bisa dikompromikan lah itu ya. Tapi yang paling dekat sekarang apa? Kurban. Dahulu kan kita ibadah kurban. Lagian yang haji tahun ini aja belum berangkat karena ada corona kan. Nah, makanya yang paling dekat ini kita ibadah kurban. Kalau yang mau ibadah kurban niatkan dan kemudian segera beli hewan kurban sebelum apa? Sebelum berpindah pikiran, ganti pikiran nanti. Kalau sudah beli hewan kurban itu wajib disembelih, tidak boleh tiba-tiba wah kayaknya kok nyesel nih mau beli kurban ternyata ada tuntutan ganti HP. Hewan kurban yang sudah dibeli dijual lagi, tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau kita sudah membeli hewan kurban, sudah kita niatkan untuk kurban, maka itu tidak boleh dijual lagi dan itu harus sampai nanti hari H kita sembelih. Karena ketika kita sudah memilih hewan kurban, sudah kita beli, maka kita sudah menjadikan itu untuk Allah, tidak boleh diambil lagi. Maka sekarang prioritasnya apa? Kurban dulu. Semoga Allah mudahkan nanti untuk berangkat haji insya Allah. Jadi terjawab ya Mbak ya. Pertanyaan prioritaskan kurban terlebih dahulu. Nanti pertanyaan seputar ibadah Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya melafalkan atau mengucapkan seperti niat sholat atau niat puasa? Apakah wajib dilafalkan atau tidak dilafalkan tidak apa-apa? Ya, masalah at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat, itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i memang hukumnya adalah sunnah, ya. Walaupun dalam mazhab yang lain tidak perlu mengucapkan niat itu. Nah, maka kalau bagi orang yang mungkin suka was-was, jadi dilafalkan itu sebenarnya untuk mengusir was-was. Atau juga biar tidak lupa ini mau sholat apa sebenarnya, maka dilafalkan. Hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib, karena niat itu hakikatnya kan yang di hati. Nah, adanya pelafalan niat itu hanya untuk menguatkan niat yang ada di hati kita. Makanya tidak wajib. Kalaupun ada yang melafalkan, maka ya tidak mengapa. Karena memang dalam mazhab Syafi'i hukumnya disunnahkan. Misalnya usolli fardhu zuhri, tidak apa-apa. Itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati kita. Itu bukan niatnya, itu hanya lafal niat. Adapun niat di mana? Di hati, ya. Kecuali kalau haji maupun umroh itu niatnya harus dilafalkan. Ada pelafalan, ya. Tapi kalau sholat, puasa itu yang penting hati kita sudah meniatkan, tidak wajib untuk melafalkan. Ya, cukup kita niat, besok puasa dalam hati nih. Itu sudah cukup ya. Sholat juga begitu. Aku niat sekarang sholat duhur, Allahu Akbar dalam hati. Nah ini juga sudah boleh. Tapi kalau haji sekali lagi itu perlu dilafalkan karena memang Nabi melakukannya begitu. Kita haji atau umroh maka dimulai dengan apa? Ihram. Caranya apa? Dengan mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Nah dilafalkan. Saat itulah kita sudah masuk menjadi apa? Muhrim atau orang yang melakukan ihram. Adapun ibadah-ibadah lain itu semacam sholat, zakat, puasa itu kalau yang biasa melafalkan ya nggak apa-apa. Yang tidak biasa melafalkan, yang penting hatinya sudah meniatkan, itu nggak masalah. Baik, itu karena itu perbedaan masalah fikih ya, luas dan tidak bisa kita ingkari. Semuanya insya Allah diterima di sisi Allah. Baik, begitu Mas. Ada lagi nggak? Ada Ustaz. Pertanyaan terakhir nih kayaknya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mencegah kemungkaran dalam hal ini, yaitu adat tradisi yang bertentangan dengan akidah. Dalam hal ini kita sebagai seorang pemuda yang diharuskan untuk menjalankan tradisi itu. Terima kasih. Ini sebenarnya perlu kita
kaji ya kemungkaran yang dimaksudkan itu apa. Ya, karena jangan sampai kita salah juga mendiagnosa. Sebenarnya itu nggak mungkar tapi kita anggap mungkar misalnya. Contohnya apa? Hal yang kadang-kadang orang kebablasan. Itu sesuatu yang tidak mungkar dianggap mungkar. Ini sebagian yang terlalu kebablasan menganggap misalnya kayak Maulid Nabi dianggap mungkar, tahlilan dianggap mungkar. Nah, ini tentu tidak betul menganggap itu semua adalah perbuatan mungkar. Tapi kalau kemungkaran yang betul-betul mungkar, yang memang jelas ulama semua sepakat, bukan lagi wilayahnya wilayah fikih, tapi wilayahnya adalah wilayah akidah, semacam misalnya apa, memberi sesajen untuk yang diyakini sebagai penunggu tanah tertentu. Kita sebagai anak muda diperintahkan ikut, maka kita dengan cara yang bijak mengatakan saya tidak mau, harus berani mengatakan itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya bahwa aku tidak menyembah apa yang Anda sembah dan kaum Anda sembah. Ya, diskusi, tapi tetap dengan cara yang santun. Kita jelaskan semuanya dengan terang benderang. Ya, jadi harus pertama usahakan pendekatannya persuasif dulu. Kalau kemudian misalnya kita dimarahi, diinikan gara-gara nggak mau melakukan kemungkaran, itu resiko harus kita tanggung. Seperti Nabi Ibrahim karena nggak mau menyembah berhala, malah beliau akhirnya menghancurkan berhala-berhala itu, tapi beliau diskusi. Jadi kita harus punya argumen yang cukup, punya kecerdasan dalam berdiskusi dengan mereka yang melakukan kemungkaran itu. Nabi Ibrahim cerdas sekali ketika diskusi dengan Namrud, ya kan? Walaupun pada akhirnya biasanya kalau orang kalah diskusi itu fisik yang main. Nabi Ibrahim dibakar. Tapi itu konsekuensi dalam dakwah semacam itu. Cuman kalau kita misalnya dengan masyarakat atau kampung kita yang mungkin di sana masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah, maka usahakan dengan cara yang persuasif, dengan cara yang hikmah gitu ya. Pendekatannya harus betul-betul hati-hati. Ketika sudah kita bisa menyampaikan dengan baik, insya Allah lama-lama akan terjadi perubahan. Sambil terus berdoa kepada Allah agar memudahkan usaha kita untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ini kadang kita semangat dakwah, memperbaiki, tapi doanya kadang-kadang kelewat, lupa malah nggak berdoa. Maka usaha secara zahir kita lakukan, tapi juga selalu angkat tangan mohon kepada Allah taufik dan kemudahan. Dengan itu insya Allah Allah akan berikan perubahan yang signifikan, insya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz untuk jawaban-jawabannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sekian atau kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Karena berhubung banyaknya pertanyaan dari teman-teman, maka pertanyaan masuk insya Allah akan ditampung oleh panitia. Dan jika nanti bisa dijawab dan Ustadz berkesempatan menjawab di luar agenda ini, jawabannya akan di-share di sosial media insya Allah. Selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita akan sejenak berdoa bersama-sama yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustadz Wahid. Kita mendoakan negeri kita, mendoakan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghafiral dhunub wa ya qabilat tawb
ويا ساتر العيوب. Allahumma ya Allah yang maha mengampunkan segala dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib kami semua. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, tutup aib dan kesalahan-kesalahan kami. Jangan Engkau permalukan kami, ya Allah, di dunia karena dosa-dosa kami. Dan jangan pula Engkau permalukan kelak kami di akhirat, ya Allah, atas kemaksiatan-kemaksiatan kami. Allahumma rafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ghala wasyada'ida wal mihan wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, dengan kasih sayang dan rahmat-Mu kami mohon, ya Allah, angkat segala macam musibah, malapetaka, wabah penyakit, krisis, kesusahan, fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminam mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentosa, damai sejahtera, dan seluruh negeri kaum muslimin. Allahumma ya Allah, kami mohon berikan kepada kami iman yang istiqamah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, solusi dari setiap masalah. Allahumma ya Rabbana, jadikan semua keluarga kami dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Rabb, kalaulah ada di hari ini, ada di antara kami yang hadir, Engkau uji dengan sakit, berikan kepadanya kesembuhan yang sempurna. Kalau ada yang hari ini, ya Allah, Engkau uji dengan masalah finansial dan lilitan hutang, ya Allah, lapangkan rezekinya, cukupkan segala kebutuhannya, berkahi ya Allah kehidupannya. Kalau ada ya Allah di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan permasalahan dalam keluarganya, ya Allah, uraikan semua masalahnya, perbaiki kondisinya dengan keluarganya, damaikan antara yang berseteru dengan saudaranya. Allahumma ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabiqataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifayudil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rif innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jazakallah khairan Ustadz yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah sesi mentoring akbar untuk pertemuan yang pertama, membahas tentang akidah yang benar dan ibadah yang bersih. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih ada tema yang selanjutnya itu tentang teman-teman bisa mengikuti di Instagram ISC Al-Huriyah untuk kajian-kajian kita selanjutnya. Saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf jika dari awal sampai akhir tadi terdapat kekurangan dan salah kata. Pada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Mentoring Akbar sesi selanjutnya. Pertanyaannya disimpan ya, Mas? Ya, Ustaz. Disimpan nanti, dikirimkan ke saya. Semoga bisa dijawab nanti. Baik, mangga. Saya pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.